Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya yang bercerita tentang probiotik di kolam biovlog ya. Dan video ini merupakan video kedua atau lanjutan dari video pertama. Bagi yang baru lihat atau baru gabung di video ini, kalian bisa cek link video pertama itu di deskripsi video ya. Ditonton dulu supaya bisa nyambung, karena ini merupakan lanjutan dari video tersebut. Di video sebelumnya atau di video pertama itu kita sudah membahas tentang apa manfaat probiotik, terus probiotik apa yang cocok untuk kolam biovlog, berapa dosisnya, serta kapan harus diulangi lagi. Itu sudah kita bahas di video yang kemarin ya. Ada 6 item. Dan yang ini kita lanjutkan ke item yang ketujuh, yaitu masalah apa yang sering terjadi ketika kita salah memilih probiotik. Nah, yang ketujuh ini juga sangat penting ya, karena ketika kita salah memilih probiotik, maka cenderung akan terjadi banyak masalah di kolam biovlog kita. Salah satunya itu adalah vlog tidak terbentuk, terus air kolam bau, bahkan bisa menimbulkan kematian massal. Sebenarnya tanda-tanda dari kesalahan kita memilih probiotik, baik dalam segi jenis probiotiknya atau dosis yang kita berikan ke kolam berlebihan atau kurang, itu sebenarnya bisa kita lihat dari ciri-ciri yang muncul di dalam kolam. Jadi nggak menunggu sampai mati massal ya, baru kalian tahu kalau kalian itu salah memberikan probiotik. Beberapa ciri-ciri yang bisa kelihatan itu adalah ikannya akan ada yang mati karena perutnya hijau. Itu bisa kita katakan seperti pecah empedu ya. Terus ada juga mungkin yang ikannya mati akibat seperti lebam, insangnya terus berdarah dan berbau busuk. Dan yang ketiga bisa jadi kolamnya juga sedikit berbau atau bukan berbau busuk ya, jadi tidak seperti kolam biovlog yang sama sekali tidak ada baunya. Dan paling kelihatan lagi ikannya naik ke atas atau ke permukaan air kolam pada siang hari ya. Jangankan malam hari, siang harinya sudah naik ikannya. Dan yang terakhir itu adalah yang paling kelihatan itu adalah ikan tidak akan nafsu makan. Kesalahan memilih probiotik ini bisa dikatakan sebagai kesalahan fatal ya. Kenapa kita katakan kesalahan fatal? Pemberian probiotik di dalam kolam biovlog itu, seperti saya katakan di video pertama kemarin, itu sebenarnya memiliki dua fungsi yang sangat penting. Yang pertama itu adalah menjaga kualitas air kolam, dan yang kedua itu adalah membentuk vlog sebagai sumber makanan ikan. Nah, jika misalnya kalian salah memilih probiotik, maka secara tidak langsung kualitas air kolam juga tidak akan bisa terpenuhi. Terus yang kalian harapkan vlog terbentuk juga tidak akan terbentuk. Nah, ini yang sangat fatal ya. Nah, sehingga sangat perlu diperhatikan sekali ketika kalian memilih probiotik. Pilihlah probiotik yang memang sudah sesuai seperti yang saya sampaikan di video pertama kemarin, yaitu terdiri dari bakteri-bakteri yang bisa membentuk kerangka vlog. Dan yang kedua, dosis yang kalian berikan ke dalam kolam kalian juga harus benar. Kenapa? Karena dalam proses pembentukan vlog itu tidak melulu dengan benar memberi probiotik lantas vlognya sudah terbentuk. Jadi menurut saya itu tidak hanya sebatas itu saja ya. Di samping sudah benar memilih probiotik, maka kalian juga harus memperhatikan beberapa hal penting agar vlog di kolam kalian itu terbentuk. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan selama budidaya ikan menggunakan sistem biovlog ini, di samping kita sudah benar memilih probiotik yang akan kita masukkan ke dalam kolam, kita juga harus memperhatikan aerasi yang ada di dalam kolam kita. Terus juga memperhatikan sumber karbon yang kita berikan sebagai pendamping probiotik yang ada di dalam kolam kita. Nah, maksudnya begini, ketika kita memberikan probiotik ke dalam kolam dengan kondisi aerasi di dalam kolam itu tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh kolam kita, maka tentunya bakteri-bakteri yang terkandung di dalam probiotik tersebut juga tidak akan bisa bekerja secara maksimal, atau dengan kata lain tidak bisa bekerja dengan sempurna seperti yang kita harapkan. Nah, untuk mengetahui berapa kebutuhan aerator di kolam biovlog itu, kalian bisa menonton video saya tentang cara memilih atau cara menentukan aerator, kapasitas aerator di kolam biovlog. Atau biar kalian gak capek-capek nyarinya, kalian bisa klik yang ada linknya ini di sudut kanan atas video kita ini ya. Kalian bisa klik saja, terus kalian bisa tonton bagaimana cara menentukan kebutuhan aerator di kolam biovlog. Nah, selain itu kita juga harus selalu memperhatikan posisi titik aerasi yang ada di kolam kita ya. Batu-batu aerasi yang ada di dalam kolam juga secara berkala harus dibersihkan. Ini untuk memastikan agar kekuatan oksigen yang disemburkan oleh aerator kita ke dalam kolam kita itu tetap maksimal. Nah, posisi batu aerasi di dalam kolam kita juga harus mampu
mengaduk air kolam itu dengan baik ya, sehingga ini bisa membantu bakteri lebih bekerja maksimal. Nah, terutama buat kawan-kawan yang masih menggunakan kolam batu atau kolam beton dengan bentuk persegi atau kolam terpal, intinya yang masih dalam bentuk kolam kotak lah ya. Kalian harus tetap memperhatikan sudut-sudut di kolam itu agar tetap bisa teraduk. Jangan sampai ada endapan-endapan yang ngumpul di titik-titik atau di sudut-sudut kolam kalian ya. Karena itu sangat penting untuk memastikan bahwa air dalam kolam kalian itu memang betul-betul teraduk. Nah, selanjutnya yang ke-8 di pokok bahasan kita robotik di dalam kolam bioflok itu adalah bagaimana caranya merawat vlog agar tetap baik dan aman untuk kolam. Nah, untuk mengetahui jumlah vlog di dalam kolam kita itu tentunya caranya harus mengambil sampel air kolam terus kita letakkan. Kalian bisa gunakan wadahnya pakai botol bekas aqua ya, bekas air mineral seperti yang saya lakukan di video-video sebelumnya. Atau juga bisa menggunakan gelas InHop seperti saya ini. Hanya yang bagi sedikit kolamnya nggak usah dulu pakai gelas InHop ya, karena harganya juga nggak murah ya. Sebaiknya gunakan botol atau wadah yang lebih sederhana lah ya. Nanti kalian bisa cek, tunggu dulu beberapa saat, kurang lebih sekitar 1 jam, sampai seluruh air ini jadinya mengendap ke bawah ya. Nah, setelah kurang lebih sekitar 1 jam, ini saya tunjukin, ini belum sampai 1 jam sih, sekitar setengah jam lah ya. Nah, kan bisa lihat sudah mulai ada endapan di bawah atau di dasar gelas InHop ini. Ini menandakan ini adalah vlog ya. Jadi untuk membuktikan atau memastikan bahwa ini adalah vlog, kalian salah satu cara yang paling sederhana itu adalah dengan melihat ketika dia perlahan-perlahan turun ke bawah, bentuknya seperti awan-awan debu-debu gitu ya, melayang-layang di atas air terus turun perlahan-lahan ke bawah. Itu saya rasa sudah vlog. Tapi kalau dia jatuhnya agak kasar, agak tebal, itu bisa jadi kotoran. Nah, untuk memastikannya memang kalau kalian itu masih ragu ini vlog atau tidak ya, berarti mau tak mau kalian bawa ke laboratorium ya untuk memastikan ini kotoran atau vlog. Tapi kalau saya secara sederhananya, kalau ini tidak vlog dengan total kapasitas sebanyak ini pasti ikan yang ada di dalam kolam yang saya ambil sampel ini sudah akan mati ya. Kalau ini tidak vlog, asumsi saya begitu. Nah, jumlah vlog di dalam kolam bioflok yang ideal itu menurut saya itu di 25 ml per liternya. Jadi saya tidak menggunakan lagi di atas itu ya, karena cenderung bermasalah. Ketika saya semakin banyak kolam, justru saya lihat jumlah vlog di atas 25 ml atau bahkan sampai 40 ml itu cenderung saya harus buang air dan tetap menjaga kondisi kolamnya baik. Jadi pengawasannya agak luar biasa menurut saya. Makanya saya cari yang simpel dengan mempertahankan di 25 ml per liter airnya. Nah, setelah mencapai ini, yang saya gunakan itu untuk mempertahankan agar vlog ini tetap berada di angka itu, saya tidak menambahkan probiotik lagi setelahnya, tidak melakukan pengulangan probiotik, tapi hanya melakukan pengulangan atau penambahan molase saja. Seperti ini nih, saya tunjukin ke kalian ya, molase yang saya gunakan. Nah, molase ini adalah sumber karbon yang dibutuhkan bakteri untuk mampu mengubah amonia itu menjadi vlog. Jadi kalau saya ngomongnya secara sederhana, ini adalah makanan bakteri ya. Jadi semakin sering kita lakukan atau semakin sering kita berikan, mungkin akan semakin baik terhadap bakterinya untuk bisa lebih sempurna mengubah amonia itu menjadi vlog. Menurut saya begitu. Nah, kesalahannya kebanyakan memang ke teman-teman kita yang melakukan metode bioflok di rumahnya, ketika pemberian molase ada beberapa kejadian justru ikannya mati. Hal ini terjadi karena beberapa hal menurut saya ya. Satu, kelebihan dosis molase. Yang kedua itu molasenya tidak benar-benar steril. Karena kan molase ini berasal dari tetes tebu ya, berasal dari pabrik. Jadi ada kemungkinan memang molase ini tidak sesempurna atau tidak seperti yang kita harapkan kandungannya. Itu memang agak susah ya ditentukan. Jadi cara satu-satunya agar lebih aman itu kalian bisa mendidihkan kembali molase yang kalian gunakan agar lebih pasti aman ketika dia masuk ke dalam kolam. Atau juga kalian bisa menggunakan sumber karbon lain selain molase seperti gula merah ya. Gula merah itu dididihkan juga, terus itu jauh lebih aman menurut saya dibandingkan molase. Kalau saya memang menggunakan molase yang sudah saya siapkan sendiri. Begitu juga dengan peserta-peserta LBD di seputaran kota Medan yang belajar ke saya, itu molasenya rata-rata memang dari saya ya. Jadi memang sudah saya siapkan molase itu aman untuk kolamnya.
Nah, yang selanjutnya dibahas itu adalah berapa dosis aman molase kita berikan ke kolam agar vlognya itu tetap terjaga dengan baik ya. Terus kapan waktunya kita lakukan pengulangan pemberian molase. Nah, untuk dosis molase itu saya berikan itu sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, dosis probiotik juga saya berikan kecil ya. Karena prinsip berpikir saya itu lebih baik kurang dibandingkan kelebihan. Kalau kelebihan itu justru fatal untuk kolam menurut saya, karena kita akan mengakibatkan ikan mati, terus juga akibatnya banyak lah ya. Tapi kalau kekurangan saya bisa tambahkan lagi begitu kalau prinsip saya ya. Kenapa? Karena dosis pemberian molase ini ke dalam kolam juga tergantung kondisi kolam. Makanya agak susah ditentuin ya. Memang semakin sering atau semakin banyak kolam kalian, semakin sering kalian melakukan metode bioflok, kalian akan semakin tahu kapan memang harus memberikan molase. Kalau saya itu cenderung memberikannya itu ketika air kolam saya lihat sudah mulai sedikit agak berbau sedikit, atau saya lihat ikannya agak sedikit kurang nafsu makan, itu biasanya pasti saya kasih molase. Idealnya memang kalau dirata-ratain per 10 hari ya, setelah berhenti memberikan probiotik. Itu saya lakukan. Dengan dosis itu saya berikannya itu 10 ml per liter air per meter kubiknya. Jadi untuk D3 itu biasa saya kasih itu kurang lebih sekitar 50 sampai 70 ml ya, nggak sampai 100 ml. Kenapa? Karena saya kan juga memberikan molase melalui pembibisan pakan. Jadi memang saya sudah memberikan molase setiap hari. Jadi lebih sedikit memang dosis yang diberikan langsung ke dalam kolam ya. Nah, selanjutnya itu untuk menjaga vlog agar tetap sesuai dengan yang kita inginkan ya, di 25 ml per liter air ya, saya juga menambahkan garam secara rutin ya. Nah, garam ini memang banyak sekali fungsinya ya. Bagi kalian yang belum nonton video saya tentang garam, fungsi garam untuk kolam, terus berapa dosis-dosisnya, kalian bisa cek di sebelah kanan atas ini ada link videonya ya. Kalian tonton tentang garam. Di situ sangat penting garam ini di dalam kolam bioflok. Jadi kalian tetap harus ada di rumah ya. Nah, penggaraman yang saya lakukan ini hanya untuk menjaga kondisi kolam ini tetap baik dan tetap aman, atau dengan artian tadi agar vlog tetap terjaga dengan baik, terus kualitas airnya juga tetap aman, gitulah ya kurang lebih ya. Jadi berulang-ulang nih. Dan jadi ini garamnya ini saya berikan hanya sedikit saja ya. Satu kolam D3 ini paling saya berikan sekitar 1 kilo itu. Tapi dia memang rutin ketika saya menambahkan molase saya berikan garam. Dan juga ketika hujan deras ya, setelah hujan deras itu pasti saya juga berikan garam, agar ikannya ini tidak stres atau membantu ikan lebih berkondisi bagus ya, lebih sehat begitulah ya, dengan pemberian garam yang benar dan waktunya juga yang benar. Jadi memang semuanya tergantung dengan kondisi kualitas air. Di sini saya sampaikan kalian bisa satukan pemberian garam itu dengan pemberian molase, atau juga bisa berselang-seling, terserah ya. Sesuaikanlah dengan kebutuhan kalian. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya juga menyampaikan buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo ini, silahkan subscribe channel Bang Gulo, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian, dan kalian bisa join dengan menekan tombol langganan di video saya, tombol gabung. Itu bisa menonton video-video privat yang ada di video saya, atau mendapatkan file analisa yang saya share melalui video-video yang ada di channel saya. Baiklah kawan-kawan, sebelum saya tutup video ini, saya menyampaikan ke kalian bahwa ilmu budidaya ikan itu adalah sebuah ilmu seni. Jadi memang tidak bisa diadopsi secara apple to apple, maksudnya itu tidak bisa diadopsi secara bulat-bulat ya. Tapi lebih bagus memang lakukanlah seperti seni ya. Seni itu dalam artian tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang paling benar di dalam ilmu budidaya ini. Tapi semua memang tujuannya itu bagaimana ikan kalian itu sejahtera, bisa cepat panen, dan kalian bisa mendapatkan hasil dari budidaya yang kalian dapat. Intinya sih di situ ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat. Bye bye.